Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur, jumpa kembali bersama saya Robi di Nonton Video di channel informasi tentang kapal pesiar. Baik sobat nonton video ya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Semoga kabar kalian selalu sehat walafiat, dimudahkan serta dimurahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan melanjutkan perbincangan kita tentang ya kapal pesiar ya, seputar tentang kapal pesiar tentunya ya. Dan kali ini saya akan membahas poin nomor 1 yaitu mental. Baik, kenapa saya harus membicarakan soal mental? Karena memang saya menempatkan posisi mental itu di nomor 1 ya, sebelum kita bergabung atau bekerja di sebuah perusahaan kapal pesiar. Nah, mental itu dia berhubungan banyak ya, dia berhubungan banyak dengan yang akan kita hadapi sebelum atau sesudah kita bekerja di kapal pesiar. Nah, hubungannya itu menyangkut masalah pertama-tama itu ya biaya. Nah, biaya itu memang membuat mental kita terkuras ya. Kalau kita tidak mempunyai biaya yang cukup untuk bekerja atau bergabung di kapal pesiar, itu kita akan down ya. Ya pengalaman saya sebelum saya bergabung di kapal pesiar, kita harus merelakan apa yang kita sayangi dalam arti kita harus menjual ya untuk bisa mendapatkan dana untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Memang tidak sedikit ya. Kalau zamannya saya dulu waktu pertama kali bergabung di kapal pesiar pada tahun 1999 itu masih sedikit ya nominalnya, mungkin sekitar 6 sampai 10 juta, ya lebih kurang seperti itu. Itu pun di perusahaan kapal pesiar yang sekitar Asia saja ya, belum sekitar Eropa atau Amerika. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita down kalau kita tidak mempunyai biaya yang cukup untuk bergabung atau bekerja di kapal pesiar. Di tengah jalan pun kita akan berhenti karena kita akan berpikiran kita tidak mempunyai biaya dan kita akan berhenti di situ dan habislah atau pupuslah ya kan, kita nggak bakal bisa join. Kalau kalian mempunyai mental yang kuat, mental yang baja ya, terus kita pengen join, kita akan usahakan untuk itu. Nah, yang berikutnya mental yang harus kita siapkan itu tentang medical check up ya. Medical check up itu kadang-kadang menguras tenaga dan juga menguras eh, biaya ya jelasnya. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena memang pengalaman saya seperti itu ya. Di setiap perusahaan kapal pesiar atau agensi kapal pesiar mereka mempunyai kondisi atau syarat-syarat yang berbeda-beda ya. Jadi kalau menurut saya itu seperti itu. Di saat kita sedang medical check up, kita akan mendapatkan katakan kondisi seperti kita kurang sehat jantungnya, atau kita terlalu berat, obesitas, atau kita terlalu banyak kolesterol, ada gula darah, gigi berlubang dan sebagainya, dan itu akan menguras tenaga dan juga biaya ya. Biaya itu tidak sedikit ya medikal. Katakanlah untuk medical check up yang sudah ditetapkan suatu agensi kapal pesiar, itu dia menetapkan katakan sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Itu hanya untuk medical check up-nya saja. Itu di luar dari biaya-biaya seperti kalau misalnya kalian terkena gigi berlubang atau scaling atau karang gigi, itu menggunakan biaya kalian sendiri ya. Katakan biaya scaling sekarang berapa? Sekitar 300-400 ribu ya. Dan itu dikeluarkan oleh biaya kalian sendiri. Belum lagi kena kolesterol ya kan. Kolesterol itu nanti ada pengobatannya sendiri dan lainnya. Nah, makanya dari situ kita harus mempersiapkan mental kita sedini mungkin sebelum kita bergabung di kapal pesiar. Nah, dari situ kita sudah kadang-kadang sudah down. Kadang-kadang kalau sudah dijudge sama dokternya, "Wah, kamu kena misalnya kamu kena penyakit jantung dan kamu tidak bisa bekerja di kapal pesiar, atau kamu kena gula darah dan kamu harus memperbaikinya sebelum kamu bergabung di kapal pesiar."
Nah, itu menguras tenaga, menguras waktu dan juga menguras biaya ya. Itu yang saya alami sebelum ya bergabung di kapal pesiar. Namun saya tetap kekeh untuk bisa bekerja kapal pesiar, yaitu tadi saya ingin mewujudkan impian saya untuk bisa bekerja di kapal dan sambil bertraveling ya. Karena saya kan orangnya suka traveling ya. Jadi saya kuatkan untuk bisa bergabung di kapal pesiar. Nah, kalian juga harus seperti itu, menyiapkan mental, harus seperti baja ya, karena memang kalau mau bekerja di kapal pesiar jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Kita harus menempatkan posisi kita di atas ya, di atas rata-rata. Nah, yang selanjutnya mental itu pada saat kita user interview ya, user interview pada saat penerimaan wawancara ya, wawancara dengan pihak perusahaan kapal pesiar. Kadang-kadang kita itu sebelum sebelum interview aja kadang-kadang kita sudah down ya. Nah, makanya saya bilang di video saya sebelumnya kita harus mempersiapkan materi ya, materi itu ya dari pengalaman kalian sendiri ya masing-masing. Kalau kalian pernah bekerja di hotel itu akan menambah poin plus ya, karena kalian sudah tahu apa yang kalian lamar dan apa yang kalian kerjakan. Jadi pada saat menghadapi user interview itu calm down aja ya, tenang aja, jangan terlalu gerasa-gerusu. Jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, harus padat dan jelas ya, seperti itu. Nah, berikutnya kenapa mental harus kita persiapkan? Nah, pada saat kita sudah sampai di kapal pesiar ya, kadang kan kita sudah join di kapal pesiar. Kita di kapal pesiar itu bukan bekerja untuk 1, 2, 3 bulan saja ya, kita bekerja sampai 6 bulan, sampai 8 bulan, kadang ada suatu perusahaan yang lain kapal pesiar itu menerapkan sampai 10 bulan, kadang kita disuruh extend ya, kalau tidak ada pengganti kita di kapal, harusnya kita pulang, kita di-extend kontraknya sampai 10 bulan, kadang sampai 1 tahun, itu pun pernah ya saya alami. Jadi kita harus mempersiapkan mental. Ya, karena di kapal pesiar itu nggak ada yang namanya hari libur ya, tidak ada yang namanya hari libur. Jadi 7 hari itu kita kerja. 7 hari kita kerja, 1 hari kerja itu 10 jam. Ya, kadang kita kalau misalnya ada OT overtime itu pun kadang ada yang bayar, ada yang tidak membayar. Jadi ya harus mempersiapkan mental seperti itu. Jangan kaget, makanya jangan kaget pada saat kalian sudah bergabung di kapal pesiar. Dan juga mental selanjutnya yang harus kita persiapkan, kita itu bekerja dengan beberapa negara lain ya, dari negara lain mempunyai karakter atau sifat yang berbeda ya, mempunyai atasan yang karakter dan sifat yang berbeda ya. Kadang-kadang kita dari satu manajer dengan supervisor, atau supervisor dengan satu supervisor, atau manajer dengan manajer lainnya itu mempunyai beda prosedur. Nah, itu yang kadang-kadang kita membuat bingung. Jadi kita harus mempersiapkan mental sedini mungkin, kita harus memupuk mental kita sedini mungkin. Jadi sebelum kalian bekerja atau bergabung di kapal pesiar, kalian harus memikirkan hal ini ya, kalian harus mempersiapkan mental. Mental kan harus seperti baja ya. Jadi itu penjelasan saya tentang mental ya. Semoga apa yang saya bicarakan ini bisa masuk ya, bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang akan atau sebelum bergabung di kapal pesiar ya. Saya rasa cukup video saya kali ini, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar apa saja, nanti bisa saya jadikan suatu bahasan baru ya di video selanjutnya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik like ya, share kalau kalian pikir video ini akan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan komentar di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu terupdate dengan channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya di Nontalk Channel.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.